Kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa komponen dalam kurikulum. Yang pertama itu adalah tujuan atau arah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang kedua itu adalah isi atau materi, di mana isi materi ini adalah bahan ajar yang dipilih sesuai dengan tujuan. Yang ketiga itu adalah proses atau metode. Nah, dalam proses atau metode ini adalah strategi dan pendekatan pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi ini adalah penilaian atas ketercapaian tujuan. Selain komponen, ada juga fungsi pengelolaan kurikulum. Nah, fungsi pengelolaan kurikulum ini mencakup fungsi-fungsi manajemen secara umum, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, atau bisa disebut juga dengan POAC, yang diterapkan pada seluruh aspek kurikulum di satuan pendidikan. Selanjutnya itu adalah tingkatan pengembangan kurikulum. Ada beberapa tingkatan pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah makro atau nasional, di mana kebijakan kurikulum oleh pemerintah atau Kemendikbud. Yang kedua itu adalah meso institusional, yang dimana meso institusional ini disesuaikan oleh sekolah atau madrasah. Yang ketiga itu adalah mikro atau operasional, yang dikembangkan oleh guru dalam RPP dan modul ajar. Ada juga pengelolaan pembelajaran. Nah, pengelolaan pembelajaran adalah implementasi kurikulum di kelas yang meliputi perencanaan pembelajaran. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran ini itu adalah menyusun RPP dan modul ajar, menentukan tujuan, metode, media, dan penilaian. Ada juga pelaksanaan pembelajaran, di mana di dalam pelaksanaan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, penggunaan pendekatan seperti saintifik, kontekstual, PJBL, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi, di mana pada penilaian atau evaluasi ini ada formatif, proses, dan sumatif hasil. Asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dalam kurikulum merdeka. Ada juga yaitu prinsip pengelolaan kurikulum, yang dimana ada beberapa. Yang pertama adalah produktivitas, hasil sesuai dengan tujuan. Demokratisasi, melibatkan semua pihak. Yang ketiga adalah kooperatif, kerjasama antar warga sekolah. Yang keempat itu adalah efektivitas dan efisien, optimal dalam waktu dan sumber daya. Dan yang terakhir itu adalah relevansi, sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Ada juga sekarang kita masuk ke kurikulum merdeka atau kurikulum terkini, yaitu fokusnya pada profil pelajar Pancasila atau pembelajaran berbasis proyek P5, fleksibilitas guru dalam memilih materi esensial, asesmen bersifat holistik dan autentik. Jadi, intinya pengelolaan kurikulum yang baik adalah kunci terciptanya pembelajaran yang bermakna, efektif, dan berpusat pada peserta didik.